Shalom saudara, apa kabar? Siap diberkati, amin. Luar biasa. Karena saya ada di Manado, punya waktu banyak untuk rekaman. Dan saya sudah mempersiapkan segala sesuatu. Sehingga saya tidak buang waktu dengan sia-sia. Daripada saya di kamar, hanya ngeliatin plafon sama tembok saja. Kemudian, dan orang-orang Manado sini ramah-ramah. Saya diajak makannya babi terus. Haleluya. Semua babi, pantes kalau Natalan babi pada ketakutan karena di sini semuanya masakannya babi semuanya. Saya tidak kelihatan lebih gemukan karena konsumsi setiap hari makannya babi. Karena hari ini kita siap diberkati, amin. Tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapak, kembali kesempatan kau berikan buat setiap kami Tuhan, untuk kami boleh diberkati. Urapi hamba-Mu Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa dalam-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu melalui firman-Mu yang luar biasa, sehingga dimanapun mereka berada Tuhan, mereka mendengar, mereka percaya, mereka diberkati. Kami serahkan dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami siapkan hati kami. Semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Saudara, buka bersama dengan saya firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam Lukas 11 ayat 5 sampai dengan 8. Ya, Lukas 11 ayat 5 sampai dengan 8. Biasa, kebetulan memang hari ini agak sedikit mendung. Tadi jam 1 hujan cukup besar. Tapi ya hari ini cukup cerah. Siap memberkati saudara. Amin. Haleluya. Ayat 5 sampai dengan 8. Lukas 11 5 sampai dengan 8. Firman-Nya. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Ayat 8 saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikan kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya, karena yang sikapnya yang tidak malu itu, ini poinnya, ini kuncinya, karena sikapnya yang tidak malu itu, dia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Haleluya. Saudara, ini kebenaran, ini firman yang luar biasa saudara. Firman yang luar biasa. Saudara punya kebutuhan. Khotbah saya pada saat kesempatan hari ini, doa yang dijawab. Ini bukan satu-satunya cara, tapi ini salah satu caranya untuk doa saudara diberkati. Amin. Ya, pertama ada kebutuhan. Ada kebutuhan di sini. Nah, itu yang mendorong, itu yang membuat kita di sini akan datang. Tanpa ada kebutuhan, kita tidak pernah akan bisa datang. Kita tidak pernah akan bisa mendapatkannya. Karena apa? Ya istilahnya kalau kita minta, ya dikasih ya oke lah, nggak dikasih tidak apa-apa. Itu sering kali. Tapi kalau kita punya kebutuhan, apalagi kalau kebutuhan yang mendadak, kebutuhan yang mendesak, kita akan terus ada di situ dan kita akan terus ngotot untuk bisa. Seringkali tanpa saudara sadari, jujur, seringkali tanpa kita sadari, kita pagi-pagi berdoa, kita malam berdoa, pagi-pagi kita berdoa seperti kita ke supermarket, Tuhan, 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 Tuhan. Jujur kata, belum sampai malam, siang saja kita sudah lupa apa yang kita doakan. Malam kita tidak pernah mengucap syukur. Kalau malam kita tidak pernah ingat apa yang kita minta, apakah penyertaan Tuhan ada? Apa yang kita minta, apakah Tuhan jawab? Itu seringkali tanpa kita sadari. Jadi doa kita pagi-pagi cuma formalitas. Cuma say, Tuhan terima kasih, berkati, 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 berkati. Dan kita tidak pernah merasakan apa yang kita doakan pagi tadi. Apa yang kita minta tadi pagi. Apakah Tuhan jawab? Apakah kita merasa Tuhan menjawab? Apakah kita merasa, apakah kita tahu ada hadir Tuhan di sana? Ini tanpa kita sadari. Dan Tuhan melihat doa kita seperti itu. Oke? Terus saudara akan berkata seperti ini, Pak, kalau saya sudah doa seperti itu, Pak, apakah Tuhan pasti jawab doa saya, Pak? Oke? Ini pertanyaan yang sering kali. Kalau dia datang kepada pendeta, yang dia minta formula.
Gimana cara berdoa, Pak? Bagaimana supaya doa dijawab, Pak? Apa yang pertama, apa yang kedua, apa yang ketiga? Mereka minta formula. Tapi jujur saudara, pengertian tuh lebih daripada sekedar tata cara. Karena apa? Karena kita datang kepada Tuhan, kita datang kepada Bapa yang penuh dengan kasih, tapi Dia juga mau dimengerti. Kita lihat contohnya dalam Lukas 18. Lukas 18 ayat 35 sampai dengan 39. 35 lihat. Pada waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya apa itu? Katanya kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Lalu dia berseru, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya dia diam, namun makin keras dia berseru, anak Daud kasihanilah aku. Coba saudara, ini keadaan nyata dan real waktu Tuhan ada di sana. Ada orang buta yang berseru-seru kepada Tuhan. Ada orang berdoa berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan sepertinya cuek. Tuhan sepertinya tidak dengar. Orang yang dekat dengan Tuhan Yesus saja dengar. Masa Tuhan Yesus nggak dengar? Ini Tuhan seringkali kita berdoa kepada Tuhan. Apa yang ada dalam pikiran kita ingin langsung Tuhan menjawab. Tapi seringkali Tuhan menunda jawaban. Kita melihat Tuhan Yesus lewat. Orang buta menjerit, berseru, Tuhan anak Daud kasihanilah aku. Orang di samping Tuhan Yesus dengar. Sampai dia berkata, udah diam, stop, berisik. Kalau orang di samping Tuhan Yesus saja bisa dengar, logika kita berkata, Yesus juga dengar dong. Dan kalau Yesus dengar, kenapa dia diam aja? Kenapa dia tidak merespon nih? Ini yang harus kita tahu. Sebenarnya, kenapa Tuhan diam? Tuhan hanya mau melihat apakah kau sungguh-sungguh minta. Apakah kau sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan? Atau cuman formalitas? Dia sedang menguji kita, menguji saudara dan saya. Apakah saudara benar-benar membutuhkan Dia? Itu yang Dia inginkan. Tidak lebih daripada itu. Saudara, seringkali ya, kita punya masalah tuh biasa saudara. Tapi kalau masalah ini berlarut-larut tidak selesai, ujian terhadap waktu. Masalah, kalau kita masuk dalam masalah, kita diuji di dalam waktu. Bukan sehari, 2 hari, sebulan, bahkan setahun Tuhan sepertinya tidak jawab. Apakah kita masih tetap percaya bahwa Tuhan dengar, Tuhan ada, Tuhan tahu, Tuhan lepaskan, Tuhan. Kita seringkali berkata, nanti kalau terlambat, kemana Tuhan? Adakah Tuhan? Seringkali hal itu. Saya sebagai konselor, seringkali itu yang sering ditanya oleh jemaat Tuhan. Tapi ingat, ayat itu dengan jelas. Orang di sekeliling, murid di sekeliling, di sekitar Tuhan Yesus dengar. Tapi Tuhan Yesus sendiri tidak meresponinya. Sampai akhirnya tiba saatnya Tuhan berkata, panggil orang buta itu. Disitulah Tuhan menjawabnya. Ada amin? Ada lagi satu contohnya saudara. Kita lihat Matius 15. Matius 15, 21-23. Matius 15. 21-23. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah orang perempuan Kanaan di daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita, ada kebutuhan. Tapi Yesus sama sekali tidak menjawab, dia tidak jawab. Padahal itu perempuan bicara di sampingnya dia, di dekatnya dia, bersujud di depannya dia. Tuhan Yesus tidak menjawab. Lihat, kalau saja kita tahu hati daripada Tuhan, Tuhan sedang menguji kita. Apakah kita sungguh-sungguh berharap minta pertolongan daripada Tuhan? Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Ayat 24. Waktu Yesus jawab. Waktu Tuhan Yesus tidak dijawab, orang berkata, suruhlah ia pergi. Dia mengikuti kita dengan teriak-teriak. Waktu Yesus jawab, jawabnya nyakitin banget. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang daripada umat Israel. Tapi perempuan itu dekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Luar biasa saudara.
Waktu kita punya kebutuhan, waktu kita datang kepada Tuhan, kita datang berdoa kepada Tuhan. Hambatan yang pertama seringkali Tuhan tunda. Tuhan tunda. Timbul dalam pikiran kita, dia ada enggak sih? Dia tahu enggak sih? Kalau dia ada, dia tahu, kenapa dia tidak tolong? Kalau kita sudah bisa melewati seperti itu, lihat yang kedua. Sepertinya kita direndahkan. Tidak patut memberikan roti ini untuk anak-anak, diberikan kepada anjing. Jujur saudara, seringkali kita tuh tersinggung dan berkata, kalau waktu kita datang minta, minjem kepada orang, kepada manusia, diperlakukan seperti itu, dihina kita seperti anjing, timbul kemarahan kita berkata, aku minjam sama kamu, kalau kamu tidak memberikan itu haknya kamu, tapi jangan kamu menghina aku anjing. Siapa yang anjing? Itu akan terjadi keributan seperti itu. Tapi ini perempuan berkata, ya anjing, memang aku anjing, aku tidak patut, tapi anjing dia juga makan remah-remah di kolong mejanya. Dan Tuhan berkata, yes, lulus dia. Ini yang terjadi. Saudara, kalau saja kita tahu cara kerjanya hukum kerajaan Allah, maka doa kita pasti dijawab. Yang kedua saudara, yang kedua adalah waktu di Lukas 11 ayat 5 sampai dengan 6. Orang itu berdoa minta roti dan bukan untuk diri dia. Dia minta bukan untuk diri dia, tapi untuk orang lain. Bagaimana kita bisa dijawab doa kita? Ujian terhadap waktu. Bagaimana kita jawab doa kita? Bahwa kita datang kepada Tuhan, kita bawa pergumulan kita kepada Tuhan, bukan untuk memenuhi keinginan kita, tapi untuk kepentingan orang lain. Tuhan pasti menjamah, Tuhan pasti menjawab. Amin. Kuatkan hatimu, percayalah. Sekalipun dia tidak langsung spontan, tapi dia tidak pernah terlambat. Dia pasti menjawab doamu. Cukupkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapak. Firman-Mu mengingatkan kembali kepada setiap kami. Kalau Tuhan sepertinya tidak menjawab doa-doa kami, itu bukan berarti Tuhan jauh dan Tuhan tidak dengar. Bukan Tuhan tidak sayang, tapi Tuhan sedang menguji kita. Apakah kita tetap serius? Apakah kita tetap berharap kepada Tuhan? Bukan sekedar formalitas. Dan kedua, Tuhan melihat kebutuhan kita. Bukan saja ini buat diri kita sendiri, tetapi buat orang-orang di sekitar, dan Tuhan pasti menjamah kita. Terima kasih Bapak, ingatkan kami senantiasa, berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada, mampukan mereka untuk mengerti hati daripada-Mu Bapak. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan saudara. Sampai jumpa dalam sesi yang akan datang. Tuhan Yesus berkati. Shalom.